Assalamualaikum Kang Maul. Waalaikumsalam Kang Adit. Jadi gini Kang Maul, saya tuh sempat ingin bertemu dengan Kang Maul untuk menanyakan beberapa hal gitu. Oh, boleh boleh. Sebelumnya di sini kan saya tuh ada sesuatu yang ingin ditanyakan tentang etika dakwah. Oh, etika dakwah, boleh boleh. Jadi apa gitu ya, etika dakwah tuh kan pasti sesuatu yang harus dipunyai oleh seorang dai gitu ya. Benar, etika benar. dakwah tuh. Langsung aja ke pertanyaan Kang Maul. Silakan. Yang pertama itu sebutkan dan jelaskan kompetensi apa yang harus dimiliki dai agar tercapai profesionalismenya dari tersebut dalam berdakwah. Jadi memang seorang dai ini tidak bisa sembarangan ya Kang Adit. Jadi dinamakan profesional berarti bisa disebut dengan sebuah profesi. Maka ada keahlian khusus, kemampuan khusus yang harus dimiliki, tidak bisa sembarang orang. Maka namun sebagai dai ini ya tentunya adalah seorang sosok ulama yang menyampaikan ilmu keislaman yang turun temurun dari Rasul hingga ke umat masa kini. Ada beberapa aspek keilmuan. Pertama, keilmuan yang sangat fundamental yang harus dimiliki setiap individu muslim, yaitu tasawuf. Beliau ini mereka ini harus mempunyai mendalami bahkan ya mendalami ilmu tasawuf, fikih dan tauhid ketiga ini. Ini yang fundamental dalam individu muslim per individu. Tetapi dai harus lebih daripada itu. Mereka harus paham tentang nausoro pastinya. Untuk apa? Untuk nanti membongkar kajian-kajian di dalam kitab tafsir, dalam kitab-kitab hadis, kitab Bukhari dan sebagainya, dan fan-fan keilmuan lain di samping ilmu lain. Dan selain daripada ilmu atau bekal utama ini, ada juga kemampuan soft skill ya, yang harus dimiliki untuk bagaimana pesan keilmuan itu dapat diterima oleh umat Islam, oleh masyarakat. Yang pertama ya pastinya retorika dengan sikap yang baik, ya, dengan akhlak lisan yang baik, bagaimana disampaikan dakwah itu dengan simpel dan berisi. Tentunya meskipun ada humoris sebagian daripada dai, ada yang memakai trik atau strategi humoris diselipkan dalam dakwahnya, tetapi itu bukan tujuan harusnya. Ya, tetap pada isi pesannya. Dan di luar daripada akhlak lisan atau retorika itu, bagaimana menyampaikan dakwah dengan baik dalam kehidupan sosial dan kehidupan sehari-hari pun harus mencontohkan benar-benar sikap bagaimana Rasulullah mencontohkan keilmuan akhlak dalam setiap keilmuannya seperti itu. Dan masih banyak tuntutan aspek lain yang harus dimiliki oleh seorang dai yang menjadi role model atau uswatun hasanah. Bagaimana ia dipandang oleh umat ini sebagai sesuatu yang menjadi panutan, sehingga jangan sampai tidak layak menjadi panutan sebagai sosok yang mencerminkan sikap-sikap keilmuan yang diajarkan oleh Islam seperti itu. Berarti kalau yang saya ambil gitu ya dari pertanyaan tadi Kang Maul, kan khususnya di zaman sekarang gitu ya, banyak sekali notabene-nya kiai-kiai ataupun pelaku dakwah gitu ya, yaitu dai tersebut memang kurang profesional gitu. Maksudnya kurang profesional itu tidak mencontohkan dai tersebut adalah seorang dai gitu, karena emang dari cara retorika dakwahnya gitu ya berbeda-beda gitu ya. Benar-benar. Kayak kemarin juga ada kasus seperti itu kan. Jadi orang-orang tuh menganggapnya wah si dai ini tuh emang tidak pantas gitu. Tapi ada yang berbicara retorika dakwahnya seperti itu gitu. Sehingga jamaah dan juga pengikut pecintanya pada pengikut mudainya gitu ya, mudainya bisa menerima matunya bisa menerima gitu. Terus lanjut aja kedua ya. Boleh. Mengapa ekstremisme Islam mengarah pada radikalisme? Terus juga pengen jelaskan sedikit tentang pemahaman Islam moderat ini. Jadi ekstremisme itu kan sebenarnya sebuah pemahaman agama yang sangat terlalu ke kanan. Maksudnya ke kanan seperti apa? Yang terlalu ke kanan dan juga ke kiri. Maksudnya ada sebagian dari kalangan kita umat Islam yang memahami agama dan mempraktikannya sangat di luar daripada koridor ketetapan yang seharusnya. Jadi ada dua sisi. Ada yang terlalu ekstrem ke kanan, yaitu yang terlalu spiritualisme, sangat-sangat
misalnya para orang-orang yang kekinian itu katakanlah zuhud, meninggalkan kehidupan sosial bermasyarakat, hingga meninggalkan umat-umat yang butuh akan pencerahan agama. Beliau mereka ini lebih menyendiri, enak menyendiri, dan ya tidak peduli terhadap kelangsungan hidup muslim bagaimana, seperti itu ya pokoknya Mbak. Kemudian tidak peduli dan tidak dan acuh tak acuh lah terhadap kemajuan Islam dan bagaimana menandingi Islam dalam era global, bahkan internasional. Islam dipandang baik dan kemajuan Islam itu bagaimana. Jadi itu mereka itu tidak peduli. Jadi hanya benar-benar usulillah aja, benar-benar kehidupan dunia benar-benar dianggap sangat hina oleh mereka itu. Jadi tidak ada yang perlu dikatakan dan tidak perlu ada yang dihasilkan dari kehidupan dunia ini oleh mereka itu. Nah, kalau ada yang berpikir ini, orang yang terlalu radikal ini yang itu memahami agama ini sebagai agama yang sangat radikal itu sangat sebuah paham kan ya radikal. Iya, ada sebuah paham yang sangat fundamental sebenarnya radikal itu, yang mengajarkan disebutnya ajaran-ajaran fikih jihad misalnya, fikih tentang hukuman-hukuman had jihad terhadap orang-orang muslim yang melakukan kemungkaran, bahkan non muslim sekalipun. Jadi mereka itu seperti geli dan seperti matanya itu melihat orang-orang yang melakukan kemungkaran, kemaksiatan. Mereka itu sangat benar-benar membencinya dan ingin menghancurkannya, melenyapkannya dari bumi gitu. Karena kan tidak layak untuk hidup dan tidak layak untuk berdampingan di muka bumi ini, seperti itu. Ya contohnya mungkin dari kasus-kasus yang mempunyai keyakinan radikalisme itu yang udah dari dulu lokal sih, seperti Amrozi, tahu kan ya? Amrozi dari Imam Samudra itu dan rekan-rekannya yang melakukan bom Bali itu. Mereka itu kan dengan prinsip-prinsip keyakinan bahwa mereka akan masuk surga, kan gitu ya. Iya. Padahal ya itu bukan ajaran Islam sesungguhnya, tetapi beliau meyakini itu ajaran dari mana? Nah, itulah ajaran daripada paham radikalisme. Jadi sehingga timbullah teroris berjubah muslim, berjubah Islam. Nah, itulah jadi sebenarnya itu bukan Islam yang sebenarnya yang dipahami, itu yang salah. Dan kemudian Islam moderat. Nah, ini ada kaitannya dengan menangkis daripada paham-paham radikalisme ini. Nah, jadi tapi saya ini dulu, disclaimer dulu, itu sebenarnya Islam moderat itu tidak ada istilah Islam moderat, yang ada moderasi beragama. Iya, kalau Islam itu sebenarnya tidak ada klasifikasi, tidak ada Islam moderat, tidak ada Islam radikalis. Seakan-akan berarti Islam ini sudah terbagi. Sebenarnya Islam itu tetap satu, yaitu mengajarkan kemoderatan, mengajarkan hal-hal yang menengahi setiap aspek kehidupan. Artinya tidak ke kiri dan tidak ke kanan, ya, tidak ekstrim dan juga tidak radikal, seperti itu. Nah, adapun yang ekstrim itu dan yang ke kiri atau yang ke kanan itu, nah itu muslimnya sebenarnya yang iya, bukan Islamnya. Kalau Islam itu sudah moderat, mengajarkan tentang bersikap, keseimbangan, keadilan, kemudian berdampingan antara makhluk baik dari ras, agama dan suku manapun. Tapi muslimnya sendirilah orangnya inilah yang tidak memahami akan Islam itu sebenarnya hakikat itu moderat. Kan sekarang juga banyak kan tentang edukasi moderasi beragama, kan lebih ke penengah gitu ya buat Islam ini. Terus juga kan banyak gitu ya pendengaran dari orang-orang gitu yang mengatakan bahwa Islam ini kan asal dari kata salama yusalimu, yang artinya selamat kan. Tapi selamat seperti apa yang emang contoh tadi ada yang terlalu ke kanan, ke kiri, yang emang tadi pikir-pikir jihad gitu kan, yang mengatakan bom bunuh diri itu tadi kan, kata dia kan itu jihad ya, bakal masuk surga. Kan namanya juga Islam itu sebuah keselamatan kan, apa itu keselamatan atau bukan gitu kan, yang hanya memicu pertengkaran atau perpecahan di umat ini kan, membuat janggal. Iya, itu kan Adit.
Yang ketiga, Kang Ul, pertanyaannya, jelaskan gitu pandangan yang tepat tentang isu tarif jasa dakwah. Seperti apa itu isu tarif jasa dakwah itu? Memang sebagian ulama Kang Adit, apalagi ulama-ulama dari kalangan pondok salafi atau ulama dari kiai kampung, katakanlah mohon maaf. Nah, ada yang memang karena kezuhudannya, keyakinannya tentang sikap zuhudnya itu benar-benar melekat, sehingga mereka tidak ingin menerima sepeser pun daripada bayaran dakwah mereka seperti itu, dan mereka pun memberikan landasan itu yang dalam Al-Quran sering mereka katakan, beliau katakan, wala tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun. Jadi jangan engkau jual ayat-ayatku, kata Allah, dengan harga sekecil apapun. Tetapi ulama-ulama lain, sebagian ulama baik ulama salaf maupun ulama sekarang kontemporer, ada yang kontra terhadap pendapat itu karena hadis pula, Mang Adit. Ini juga landasan nas juga, yaitu inna apa ya, kalau pokoknya mah afdolu ajri ma'akhostum, kalau nggak salah lafadznya saya lupa itu. Pokoknya mah yang paling utama ma'akhostum yang kalian ambil itu kitabullah, alaihi ajrun kitabullah, ya. Jadi sesuatu, kata hadis Nabi, substansialnya begini, sesuatu yang berhak, inna haqqa ma'akhostum, ya, alaihi ajrun kitabullah, sesuatu yang berhak kamu ambil upahnya, yaitu kitabullah. Kitabullah ditafsirkan ya berarti mengajarkan ilmu Allah atau mengajarkan di madrasah, pengajian maupun dakwah. Jadi sebagian ulama berpegang pada hadis itu, dan hadis itu sahih ada di Bukhari itu, Kang Adit, ada di Bukhari, sehingga kuat landasannya bahwa kita berhak mendapat upah atas apa yang kita ajarkan. Tetapi untuk mencegah hal-hal yang akan nanti ditagih di akhirat nanti, bahwa memang kita semua tahu pada prinsipnya ya Islam dengan pesan-pesan keilmuannya ini bukan hal komersial, bukan komoditas yang diperjualbelikan seperti barang-barang lainnya gitu. Jangan sampai seperti itu. Kalau sampai seperti itu ya berbeda dengan barang-barang lain gitu. Tidak ada nilai yang murni dan suci daripada ajaran-ajaran Islam ini. Maka upah yang secukupnya sesuai kebutuhan para dai, dan jika pun lebih daripada cukup, itu untuk menunjang kebutuhan para dai dalam mengembangkan dan menjaga keberlangsungan dakwah tersebut. Ataupun ya dengan intinya dai bukan mengharap dakwahnya itu niatnya hanya karena uang, ya, seperti itu. Tapi kalau dikatakan tarif jasa uang, sebutnya boleh mendapat upah, tetapi dalam etikanya sebenarnya Kang Adit, secara eksplisit tidak ada sih yang menarik itu boleh atau tidak itu, tetapi memang etikanya tidak perlu ditarik. Etikanya itu tidak ditarik, tetapi ketika ada yang memberi, ya mau nggak mau terima. Karena itu pun masuk ke dalam sunnah menerima apa yang diberi, tidak minta-minta seperti itu. Tapi kan kita tahu Bang Adit ya, di Indonesia itu kayaknya setiap undang para penceramah pendai itu kayaknya nggak ada yang pelit gitu ya. Jadi budaya melekat di Indonesia itu, para masyarakat itu udah loyal, udah apa ya, royal. Jadi mereka tahu Ustadz ini berhak mendapatkan berapa gitu kan. Iya, jadi tidak ada yang pelit saya rasa, jadi tidak perlu ditarik gitu. Seperti itu mungkin dalam etika dakwahnya. Jadi isu tarif jasa dakwah tuh lebih ke upahnya gitu ya. Upah setelah dia melakukan dakwah, ceramah gitu kan. Cuman kan Kang Maul kalau apa sih namanya, kayak ada kan harusnya itu kan ilmu itu kan mengikuti gitu ya, maksudnya mengikuti di dunia ini gitu ya. Di dunia ini kan suatu ilmu yang memang apa sih namanya, lupa lagi,
ada ilmu akhirat bisa dibeli, ilmu dunia bisa dibeli dengan ilmu akhirat gitu. Maksudnya kita mempunyai ilmu akhirat seperti dai gitu ya, yang memang bidang keagamaan, ke ilmu akhiratannya itu banyak sekali, sehingga kan dunia pun mengikutinya gitu. Itu kan seperti itu. Jadi itu kan yang sering diajarkan oleh guru-guru kita ya. Iya. Jadi jangan kejar dunia, kejar ke akhirat, tapi dunia akan mengikuti. Jadi kan banyak contoh kan para penceramah gitu yang emang wah Ustadz ini misalkan ya Ustadz Anu pasti udah tersebar keilmuan yang tinggi gitu, yang pasti bagus lagi, jadi ditariknya berapa lebih tinggi gitu kan. Iya. Seperti itu palingnya. Lanjut aja Kang Aul. Boleh. Yang keempat pertanyaannya, bagaimana etika humor? Bagaimana gitu etika humor dalam dakwah ini gitu? Etika humor apa sih? Etika humor. Jadi ya candaan lah mungkin bahasa kitanya ya, candaan. Sederhana lah. Bagaimana guyonannya? Bagaimana humor ini diaplikasikan dalam dakwah kita? Apakah sebagai tujuan dan isi konten yang menyeluruh yang pentingnya dalam dakwah, atau hanya sisipan saja sebagai pemanis? Memang pada prinsipnya humor itu ya sebagai strategi yang lain. Ada yang strateginya dengan tegas, ada yang strateginya dengan mungkin curhat karena kaki, ada yang strateginya dengan humor, Ustaz Abdul Somad atau Ustaz Latif, seperti itu bagian daripada salah satu poin strategi agar dakwah ini bagaimana dapat diterima dengan baik. Nah, sehingga jika itu menjadi sebuah materi atau sisipan saja, pemanis, pembantu wasilah, maka tidak bisa menjadi tujuan, sehingga dalam isi dakwah itu perlu difilterisasi. Artinya perlu dipilih-pilih scene atau segmen mana saja yang perlu diadakan humor, dan durasi humornya itu seberapa besar, seberapa panjang itu akan diaplikasikan dalam dakwah, sehingga tidak asal ceplos-ceplos, tidak asal ngomong, dan tidak asal ngelawak. Lantas kalau humor sepenuhnya dakwah itu 90 atau 70% lah katakanlah diisi dengan materi-materi yang humoris, yang candaan guyonan, lantas apa bedanya dengan para komedi, para pelucu, pelawak. Jadi harus mempunyai prinsipnya itu identitas yang berbeda, sehingga ya tidak boleh berlebihan, intinya itu aja sih, tidak boleh berlebihan. Dan ini juga mungkin tidak boleh berlebihan, dan humor yang tidak mencederai orang lain, maksudnya tidak menyakiti, yang tidak menyakiti orang lain atas perkataannya gitu. Nah itu kan bahaya, macam-macam juga sih jenis-jenis humor ya. Ada yang humor menyakitinya itu dianggap sebagian masyarakatnya atau jamaahnya atau golongannya itu ya dianggap biasa saja. Tetapi kan dalam isu global, ketika sekarang sudah disorot dalam media sosial, dimanapun orang dapat merekam dan bisa mempublish dimanapun, ya kita harus lebih hati-hati, berjaga-jaga dalam humor kita. Jadi itu tuh kayak gaya dakwahnya gitu, atau emang gaya perilaku dakwahnya, atau emang dari katanya gitu, dari perkataan dakwahnya gitu. Kalau etika humor tuh lebih kemana? Lebih ke gayanya? Bukan sih, lebih ke etika ya, akhlak dalam berhumor, dalam bercanda itu batasannya seperti apa? Seperti itu. Batasannya bagaimana, apa yang perlu ditahan, apa yang perlu dilakukan. Bercandaan. Iya. Kayak isu kemarin lah. Iya. Itu sebenarnya melewati etika humor, mencederai etika humor bagaimana. Cuman kan itu kan ada beberapa netizen yang memang ada pro kontra. Makanya kalau lihat komedi-komedi itu yang saya paling suka dan kagum itu cuma Cak Lontong, karena beliau satu-satunya komedi pelawak yang humornya itu tidak pernah menyakiti atau ada unsur menyakiti personal orang gitu.
Tidak seperti ya stand up atau komedian sekarang Sekarang. atau komedian dulu pun ya yang selain daripada Cak Maman juga ada, tapi yang sekarang apalagi sering. Jadi perlu ada bahan nih. Bahan itu apa? Orang lain menjadi bahan untuk kita misal kritik atau kita atau disebutnya tuh di apa kalau diomongin itu dinasihati, mengomentari, ya dikomentari atau di ya itu dikomentari atau dijadikan bahan hinaan atau cacian gitu kan. Walaupun ya dengan walaupun dengan alasan mereka hanya candaan, tapi kan ada gaya humor lain gitu seperti Cak Tonton itu. Lanjut aja pertanyaan terakhir. Boleh. Jadi menurut Kang Maul gitu, pengen tahu ya mengenai deskripsikan gitu sosok dan gaya berdakwah dari salah satu dai di tanah air di Indonesia gitu. Sosok dan gaya berdakwah dari salah satu dai, berarti kan pelaku ya, contohnya ada tokoh dai tokoh yang ada di tanah air di Indonesia. Mungkin dari yang populer di kalangan kita semua sudah pasti tahu, mungkin ada yang khas yaitu Sultan Hataki dengan gaya kekinian, gaya gaul, tetapi tidak melewati batas apa ya, tidak batas apa keharusan dalam agama itu bagaimana. Nah itu ada Sultan Hataki yang keren, mempunyai gaya dakwah dengan beliau itu mungkin juga dengan usahanya dan belajarnya menyelami tentang kehidupan anak-anak muda, masalah-masalahnya, problematika dalam kehidupan anak-anak muda, dalam percintaan maupun pengalaman hidup dan sebagainya. Ada lagi Ustadz Hidayat. Ustadz Hidayat ini memang menjadi tokoh yang paling menjadi dasar landasan setiap para ulama di Indonesia, karena beliau itu seperti Quran berjalan atau referensi berjalan. Artinya beliau dengan gayanya ayat sekian yang tentang sekian, hadis nomor sekian dan sebagainya, itu menunjukkan bahwa benar-benar inilah Islam harus disampaikan, yaitu dengan validitas, dengan kesohihan riwayat yang benar-benar otentik atau murni itu, sehingga jelas gitu ya orang-orang tahu mana yang doi, mana yang enggak, mana yang palsu, mana yang sahih. Ada lagi Ustadz Abdul Somad, dia dengan humorisnya itu, dengan gayanya yaitu sebagai dai kondang, dia melabui setiap kota kabupaten di Indonesia itu juga beda-beda. Itu mungkin lah. Baik. Jadi pertanyaan lagi ya, ini terakhir. Oh iya, siap. Kan tadi udah ya membahas tentang dari bagaimana kompetensi dai-nya gitu, terus ke gaya dan juga humor, etika humorisnya gitu terhadap dai tersebut gitu. Sekarang mungkin langsung aja ke Kang Maul gitu ya, pengen tahu saya mungkin tentang kontribusi gitu. Waduh. Kontribusi apa gitu yang Kang Maul punya untuk membangun etika dakwah ini gitu. Tidak hanya dari pelaku dakwah. Mungkin saya akan kembali berupaya untuk menjelaskan ilmu-ilmu tentang etika dakwah yang telah saya pelajari di semester ini ya, dalam perkuliahan dan juga dalam ilmu yang disampaikan oleh guru-guru saya di pesantren tentang etika, akhlak, bagaimana menyampaikan pesan Islam dengan baik. Nah, dengan itu ya, tetapi saya akan nanti akan terus mengupayakan menyampaikan hal-hal fundamental dalam akhlak atau etika berdakwah, dan juga menjawab dan mengkomentari mungkin ya sedikit daripada beberapa influencer muda atau para pendai-pendai yang dipublish oleh di media sosial yang berlawanan atau bertentangan dengan etika dakwah yang semestinya. Saya akan mencoba terjun dalam pertentangan dalam dunia maya itu, dalam media sosial, untuk meluruskan dan membenarkan dengan
ya referensi yang saya usahakan dengan referensi yang baik dan benar, gitu, yang jelas. Kan sekarang mah kan udah zamannya ke sosial media ya, lebih ke memanfaatkan gitulah Ya gitu. benar. Apalagi kan punya channel sendiri harus ya, gitu. untuk teman-teman jangan lupa setelah nonton kajian ini tentang keilmuan insight yang kami sharing, jangan lupa untuk download TikTok yang belum download, dan follow Instagram saya Abdul Ghani 28 dan TikTok saya Tafako ID. Itu saja, masuk lagi ke dalam gitu masih. Oke, mungkin cukup itu Kang Maul. cukup itu, siap. Pertanyaan yang saya lontarkan, yang mudah-mudahan dari apa yang Kang Maul tadi jawab gitu ya, mungkin dari saya pertanyakan kita lebih bermanfaat gitu. Amin. Intinya bisa ambil manfaatnya pertama gitu ya, khususnya untuk saya sendiri dan kita untuk bagaimana nanti Kang Adit juga kan sama ya, untuk bakal terjun di masyarakat, menyampaikan pesan maupun sekecil apapun status kita di masyarakat, tetap kita mempunyai tugas yang meskipun tidak ditugaskan, tapi ada tugas tuntutan pribadi kita sebagai santri untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat. Dan umumnya untuk kita semua yang menonton juga, para pemirsa, untuk bagaimana kita saling memahami etika dakwah beserta poin-poin subbabnya untuk mengembalikan citra dakwah Islam kepada dakwah yang dahulu diajarkan oleh para leluhur kita, terutama oleh Rasulullah SAW. Itu Kang Adit. Ya, mudah-mudahan kita juga pasti terjun gitu ya ke masyarakat, intinya mudah-mudahan bisa lebih diimplementasikan gitu. Amin. Yang pastinya gitu kepada masyarakat ataupun nanti kita berkeluarga gitu. Apalagi itu dan juga khususnya untuk memperbaiki diri sendiri gitu ya. Itu yang lebih ini makan. Benar. Itu yang paling penting. Mungkin cukup aja Kang Maul. Siap. Hatur nuhun dan terima kasih banyak. Sama saya juga terima kasih atas apa yang dikontribusikan, dijelaskan oleh Kang Maul tadi. Oke, nuhun Kang Maul. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Siap.